Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Nurrohman, NIM 165111242. Dan saya Andi Kurniawan, NIM 165111243. Kami dari kelompok 7 mata kuliah perancangan jalan, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Ya, untuk video kali ini kita akan membuat alignment vertikal dengan menggunakan software Civil 3D. Di sini saya menggunakan Civil 3D edisi 2013. Langkah pertama adalah setelah kita membuat trase, kita klik kanan di trase tersebut, kemudian kita pilih Edit Super Elevation. Kemudian pilih Calculate Super Elevation. Nah, di sini ada 4 pilihan. Saya menggunakan yang Undivided Crowned. Kemudian pilih Next. Di sini kita harus mengisi lebar dari tiap jalur jalan yang Anda rencanakan. Nah, ini semuanya ada spesifikasinya, ada peraturannya berdasarkan Permen PU ada nomor 19 tahun 2011. Mungkin teman-teman bisa baca di sana. Untuk jalan kolektor yang saya buat ini, saya menggunakan total lebar perkerasan dengan 2 jalur sebesar 10 meter. Sehingga di sini saya isi setengahnya 5 meter, kemudian menggunakan normal land slope kemiringannya 3%. Kemudian klik next. Terus buat bahunya saya pakai ketinggian 1 meter. Normal shoulder slope-nya meter. Kemudian normal shoulder slope-nya saya memakai yang 4%. Kemudian low side-nya tetap break over removal, high side-nya saya ganti jadi default slopes. Terus kita centang maksimum shoulder rollover. Selanjutnya next lagi. Nah, di sini super elevation rate-nya saya pakai yang 8% maksimalnya. Kemudian tetap dual end, ini langsung finish aja. Nah, dia sudah muncul elevasi di trase tersebut. Nah, untuk menjelaskan elevasinya yang nantinya kita akan proses untuk alignment horizontal, kita ke home, kemudian kita pilih profil, create surface profile. Nah, pastikan alignmentnya sesuai dengan alignment yang akan Anda buat vertikal horizontalnya. Alignment vertikalnya, maaf. Ketika kalian membuat alignment lebih dari 1 di AutoCAD ini, kemudian martapurannya diklik, kemudian add. Selanjutnya diklik, kemudian draw in profile file. Nah, di sini kita langsung ke next, create profile file. Nah, ini kita klik di luar tabel gambar kontur kita. Nah, ini merupakan alignment data ketinggian data profile trase 2. Nah, dari profil ini kita bisa lihat ketinggian atau elevasi tanah dasar pada tiap stasiun dia setinggi apa gitu. Ini menunjukkan elevasi, ini menunjukkan dia stasiun keberapa. Nah, bisa kita edit tampilannya untuk memudahkan dengan cara klik kanan, kemudian kita bisa ke edit profile view style. Bisa kita atur juga vertical axis-nya, sudut vertikalnya.
mau interval berapa. Di sini saya pakai tetap intervalnya 10, terus horizontalnya tetap 25. Buat gridnya juga saya pakai 00 semua. Habis itu tinggal di apply. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buat alignment vertikalnya dengan cara kita klik profile, kemudian kita pilih profile creating tools. Nah, kita klik di data profile trase yang sebelumnya telah kita buat. Ini kita namain misalkan profil 2. Kemudian kita ke desain kriteria, kita klik use kriteria. Nah, ini kita pilih yang 2001. Tinggal oke. Nah, bakal ada keluar layout seperti ini. Nah, kita bisa gambar alignment vertikalnya dengan cara kita milih yang draw triangle with curve. Nah, dari sini kembali lagi ada regulasinya juga terkait alignment vertikal. Misalkan dengan kecepatan rencana 60 km per jam seperti jalan yang saya buat ini, kelandaian maksimumnya adalah 4% untuk desain. Kemudian panjang kritisnya juga diatur. Kalau saya sebesar 350 meter. Sehingga jika stasiunnya masing-masing ini 25 meter, berarti saya bisa mainin elevasi sebanyak 14 stasiun. Seperti itu kurang lebih. Jadi misalkan seperti ini. Bisa kita hitung dari sini ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sebenarnya konsepnya setiap 350 meter sih ya. Jadi tinggal lihat stasiunnya aja, kelipatan 350 meter. Misalkan ketinggian jalan yang mau saya buat di sini adalah sebesar seperti ini. Itu maksimal 350 meter. Kalau Anda mau tempatkan sebelum 350 meter pun sah-sah saja. Misalkan di sini. Kemudian ada yang namanya juga setelah kita buat super elevasi atau G lebih dari 0, kelandaian maksud saya lebih dari 0, kan ada juga namanya jalur pendakian kan, itu mesti lebih dari 40 meter, dia harus lurus. Mungkin teman-teman bisa baca terkait pemahaman alignment horizontal di beberapa literasi, itu menjelaskan bahwasanya ada syarat-syarat gimana caranya kita buat alignment vertikal yang dia itu aman dan nyaman buat pengendara. Seperti itu. Beberapa sudah saya beritahu yang tadi saya sebutkan. Seperti itu misalkan. Kemudian kita buat ya, setelah kita buat alignment vertikal pada trase ini dari ujung trase sampai ujung trase juga, dari titik awal sampai titik akhir istilahnya, akan menampilkan seperti ini. Jadi di tiap perubahan elevasi dia akan ditandai dengan bentuk pilar seperti ini. Nah, kalian mesti cek apakah dia itu ada tanda seperti ini atau tidak, karena tanda seperti ini menunjukkan bahwasanya ini bermasalah, elevasi vertikal yang kalian buat itu bermasalah. Nah, ini bisa kalian ubah atau kalian coba untuk agar dia tidak bermasalah dan memasuki kriteria alignment vertikal yang baik. Itu bisa secara manual, kalian bisa mengubah atau menggeser-geser dari alignment tersebut dengan cara dengan 4 tombol warna biru ini. Atau bisa juga kalian cek
dengan cara kalian klik profil grid view. Nah, kemudian data-data yang tanda seru ini bisa kalian ubah sehingga bisa kalian tahu juga permasalahannya tuh ada di mana gitu. Bisa kalian ubah secara manual di sini. Seperti itu untuk penjelasan pembuatan alignment vertikal. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.